Kamu gak kesal lagi kan sayang? Sia iseng bertanya pada sang suami ketika mereka tiba di rumah setelah makan malam bersama sepupu dan juga adiknya. Ren segera memeluk sang istri, kemudian mengajaknya masuk ke kamar, lalu duduk di tepian ranjang, baru menanggapi pertanyaan sang istri. Enggak, aku gak kesal asal dia tidak luwes sama kamu. Makanya tadi aku sibuk melindungi kamu dan menjauhkan Dika dari kamu. Sia terkikik geli. Sayang, kami sudah biasa bersama selama ini. Tidak ada perbedaan gender sama sekali yang kami rasakan ketika kami bersama. Orang sejak kecil aku biasa kok bareng mereka berdua. Ren membelalakkan matanya. Astaga sayang, tiba-tiba Ren terbakar cemburu dan mulai berpikir aneh-aneh soal Sia, Dava, dan Dika. Hei, apa yang kamu pikirkan sayang? Seru Sia tergelak renyah. Kamu jangan berpikiran kotor soal kami ya. Ren menggerutu sambil berusaha melepis rasa kesal di hatinya saat membayangkan keakraban Sia dengan adik dan sepupunya di kamar mandi. Habisnya kamu tadi bilang begitu. Ya ampun sayang, itu waktu aku masih kecil, saat masih TK. Ya wajar dong, kami anak kecil kan emang suka main air. Dika itu dari kecil memang sering dititipkan oleh orang tuanya di rumah kami karena ibu dan ayahnya, yaitu tante dan omku, sibuk bekerja. Beda dengan ibuku yang tidak bekerja, yang hanya di rumah saja. Itulah sebabnya tante yang merupakan adik kandung ibuku mempercayakan Dika pada ibuku. Makanya wajar kalau aku dan Dava jadi sangat akrab dengannya. Astaga, memang ibu kamu tempat penitipan anak apa? Seru Ren tak habis pikir. Ibuku dengan senang hati melakukannya karena itu kan keponakan kandungnya sendiri. Lagi pula ibu dan ayahnya Dika itu bukan sejenis orang yang tidak tahu diri sayang, karena mereka tahu anaknya sering merepotkan ibuku. Mereka suka memberikan aneka hadiah, terkadang membantu biaya dapur ibuku. Meskipun ibuku berapa kali menolak, tapi mereka benar-benar tahu diri dan memaksa ibu menerima hadiah dari mereka. Karena itulah hubungan antara keluargaku dan keluarga Dika begitu akrab. Ren mengerti alasan kenapa Dika begitu dekat dengan Sia, tapi ia tak akan biarkan pria itu terus menempel pada istrinya. Walaupun begitu, semua kebiasaan itu harus diubah sayang. Kamu sudah menjadi milikku, kamu sudah menjadi istriku. Aku sungguh tidak suka kamu bersama oleh laki-laki lain meskipun dia keluarga kamu. Baiknya kamu juga harus membatasi interaksi kamu dengan Dava. Walaupun dia adalah adik kandung kamu, batasan antara laki-laki dan perempuan, apakah ia terlibat hubungan darah atau tidak, itu memang harus dikurangi ketika sudah menikah. Ren mengilustrasikan dirinya menjadi Dava maupun Dika. Coba bayangkan kalau nanti mereka menikah, kamu biasa memeluk serta menggandeng tangan Dava maupun Dika di depan istri mereka. Apa kamu tak berpikir kalau istri mereka tak akan cemburu sama kamu? Iya, aku mengerti, sahut Sia secara tak sadar mulai membayangkan situasi yang digambarkan oleh suaminya. Cemburu itu tidak pandang bulu sayang. Tidak bisa cemburu pada anggota keluarga orang yang sangat kita cintai, termasuk aku. Jadi aku mohon kamu mengerti perasaanku ya. Sia mengangguk mengerti. Iya, aku mengerti. Aku akan membatasi diri agar tidak terlalu luas bersama dengan lawan jenis. Meskipun dia keluargaku sendiri, aku pun akan melakukan yang sama. Kamu tahu sendiri kan, aku bukan laki-laki yang memiliki sahabat wanita. Hidupku kaku dan hidupku mulai berwarna ketika aku mengenal kamu. Iya sayang. Ya ampun, posesifnya. Ledek Sia tertawa membuat Ren gemas. Ia lalu merebahkan istrinya di tempat tidur, menguncinya dengan
yang bersandar di ranjang kemudian mendekatkan. Aku posesif karena aku terlalu cinta padamu sayang. Aku terlalu menggilaimu. Aku sungguh tidak sanggup kehilangan kamu. Aku harap kamu tidak terkekang karena perlakuanku ini semata-mata karena aku sangat mencintai kamu. Sia tersenyum lebar. Ia tidak pernah menyangka bahwa diposesifi akan begitu semenyenangkan ini. Sia pun mengalungkan tangannya pada laki-laki yang telah menjadi suaminya itu, lalu tersenyum. Selagi kamu tidak memukul orang, aku bahagia diposesifi seperti ini sayang. Aku merasa bangga dan bahagia bisa dicintai sebesar ini. Ren tersenyum bahagia, tak ragu, ia pun segera. Sia yang selalu sukses membuatnya tergila-gila sedetik kemudian berubah menjadi di mana mereka berdua begitu bahagia, bisa begitu meluapkan rasa cinta mereka sebebas ini. Hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. 2 minggu telah berlalu dan hari ini adalah hari resepsi Ren dan Sia yang dihelat Hotel Diamond, hotel terbesar di kota mereka. Jujur Sia benar-benar sedih karena hingga detik ini sang mamah mertua belum juga memberikan restu padanya. Namun Ren terus saja menghiburnya dan ia tidak tega menunjukkan wajah murungnya di pesta mereka. Terpaksa Sia menahan semua kesedihannya. Tampak keluarganya sudah datang dan duduk di meja paling depan. Begitupun Rey yang kini telah menjadi iparnya, tengah berbincang-bincang dengan Juna dan juga Dokter Mila, beserta seorang laki-laki yang tidak Sia kenal. Kemungkinan orang itu adalah sekretaris Rey yang baru, mengingat dulunya dirinya lah yang menjadi sekretaris Rey selama beberapa tahun. Hati Sia benar-benar lega karena Rey terlihat benar-benar sangat ikhlas melepasnya. Berbahagia dengan Ren, mantan tunangannya itu terlihat menjaga jarak dengannya. Namun ia malah sangat senang. Setidaknya ia tidak akan merasa tidak enak ke depannya nanti. Sayang, maaf ya, Mama sepertinya tak akan datang. Jangan bersedih ya. Kita usaha lagi setelah resepsi. Suara Ren membuyarkan lamunan Sia dan sekuat tenaga ia menahan diri agar tidak menangis karena ia saat ini sudah berada di venue pernikahan di tengah para tamu, bersiap menanti acara yang akan dimulai beberapa menit ke depan. Sulit untuk mengatakan tidak bersedih, tapi mau bagaimana lagi? Tidak akan mudah mengubah sikap seseorang. Iya sayang, tiap kamu sedih karena Mama, ingat saja aku dan ingat anak kita. Selalu tanamkan dalam hati kalau kita tidak butuh yang lainnya, aku juga tidak butuh yang lain selain kamu dan anak-anak kita. Tidak usah memperdulikan prahara yang terjadi di luar rumah tangga kita. Fokuskan saja pada keluarga kecil kita, pada kebahagiaan kita. Maaf sayang, maafkan aku yang tidak bisa menaklukkan hati Mama, karena kamu tahu sendiri aku bukan prioritas baginya. Kesedihan Sia akan sang mertua Sirna, malah ia sedih melihat kepedihan yang menimpa suaminya. Wanita cantik itu memegangi wajah sang suami, berusaha menenangkannya, karena saat ini mata sang suami sudah terlihat berkaca-kaca. Jangan menangis sayang, aku tidak akan membiarkan kamu bersedih lagi. Aku akan kuat, aku tidak butuh yang lainnya, aku hanya butuh kamu dan anak kita. Pun demikian kamu, jangan pikirkan yang lainnya. Cinta dariku dan anak-anak saja sudah cukup. Kita berdua pasti bisa kuat menjalani rumah tangga kita. Rin menghapus air matanya yang hampir meleleh lalu memegangi wajah sang istri.
Makasih sayang, makasih sudah memahami aku. Aku juga mau berterima kasih padamu yang sudah tegar selama ini menjalani hidup. Saatnya kita berbahagia, lupakan semua kesedihan di masa lalu dan jangan pikirkan semua badai yang akan mengguncang pernikahan kita. Yang terutama dan yang paling penting dilakukan adalah memperkuat ikatan antara kita berdua dan anak-anak nanti. Iya sayang, aku tidak menyesal mendapatkan kamu menjadi istriku. Aku semakin mencintai kamu istriku. Aku pun semakin mencintai kamu suamiku. Balasia memandangi sang suami penuh cinta. Pasangan suami istri itu saling menatap lembut satu sama lain dan membuat para tamu bisa melihat pancaran cinta di mata keduanya. Sampai akhirnya pengantin tersebut kembali menatap ke arah para tamu, kemudian tersenyum bahagia. Acara resepsi pun akhirnya dimulai. Semua tamu menikmati sajian di pesta tersebut, mulai dari pertunjukan tari-tarian, lagu-lagu dari para artis ternama. Tak tanggung-tanggung Ren mengundang semua relasinya dan mengundang artis termahal di kota mereka untuk menghibur para tamu. Ren juga memberikan souvenir yang luar biasa mewah pada para tamu. Tidak ada cacat celah dalam pernikahan itu selain kurangnya sebuah restu yang mengganjal hati mereka berdua. Akhirnya pesta pun usai. Para tamu pelan-pelan mulai meninggalkan venue pernikahan, yang tinggal hanya keluarga inti saja. Dan ketika Zia dan Ren turun dari venue pernikahan mereka, tiba-tiba suara yang tidak asing di telinga mereka pun terdengar. Seketika Zia dan Ren serta anggota keluarga inti menoleh ke arah suara, lalu membelalak terkejut ketika melihat kehadiran seseorang yang sangat dinantikan selama acara resepsi. Wanita parubaya itu tersenyum lalu berujar, "Selamat atas pernikahan kalian. Maaf, Mama datang sedikit terlambat."